Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi suhu dan kalor, khususnya tentang suhu dan pemuaian. Nah, di bab suhu dan kalor ini, tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Langsung aja kita mulai bahas tentang suhu ya. Suhu sendiri adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu diukur dengan menggunakan termometer. Mungkin kalian sudah familiar dengan termometer Celcius, ada Reaumur, Fahrenheit, dan ada juga Kelvin. Nah, dalam termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, mungkin kalian pernah mengerjakan soal-soalnya yang berkaitan dengan perbandingan skala termometer. Misalnya, skala termometer Reaumur sama Celcius itu perbandingannya adalah 4:5, kemudian Celcius dan Fahrenheit itu skala perbandingan suhunya adalah 5:9. Nah, sebenarnya perbandingan itu asalnya dari mana sih? Asalnya adalah dari perbandingan selisih antara titik tetap atas termometer sama titik tetap bawahnya. Titik tetap atas termometer itu, bentar ya, titik tetap atas. Nah, ini diambil dari titik didih air. Titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Sementara titik tetap bawahnya ini diambil dari titik lebur es atau titik beku air. Ingat ya, titik lebur es dan titik lebur es sama titik beku air itu berada pada suhu yang sama, yaitu 0 derajat Celcius kalau dinyatakan dalam Celcius. Nah, ini titik tetap atas adalah titik didih air, sementara titik tetap bawahnya adalah titik beku air. Kita bisa bandingin kayak gini, misalnya di sini ada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ini titik tetap atasnya, titik tetap bawahnya. Untuk Celcius, titik tetap atasnya atau titik didih air ada di 100 derajat Celcius. Salah. Untuk Reaumur 80, untuk Fahrenheit ada 212, untuk Kelvin ada 373 gitu kan. Terus titik tetap bawah untuk termometer Celcius atau titik beku air pada termometer Celcius itu ada 0 derajat, kemudian Reaumur juga 0 derajat, Fahrenheit ada 32, untuk Kelvin ada 273. Nah, kalau kita hitung selisihnya di sini kita kurang ya, ini kita kurang yang atas sama bawah, ini ada 100, ini ada 80, ada 180, ini kita kurangin ada 100. Nah, ini kalau kita bagi 20 semuanya, kita akan memperoleh 5. Ini kita bagi 20 ya, 80 bagi 20, 4, ini 9, ini 5. Nah, jadi kita dapat perbandingan untuk masing-masing skala termometernya. Nah, biasanya yang kalian gunakan adalah ini ya, kalau misalnya ada konversi suhu dalam termometer Celcius ke termometer Reaumur atau Fahrenheit, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalibrasi termometer. Kalibrasi termometer adalah proses untuk menetapkan skala pada termometer. Jadi sebelum bisa digunakan, skala pada termometer itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Nah, ini ada rumus seperti ini ya. Mungkin kelihatannya susah, tapi kalau misalnya sudah kita aplikasikan, insya Allah tidak akan sesulit yang terlihat. Tx min Tbx di sini. Tx ini adalah suhu pada termometer X. Jadi misalnya gini, ada dua termometer, termometer X dan termometer Y. Nah, kedua termometer ini digunakan untuk mengukur zat yang sama. Misalnya ada zat cair diukur sama termometer X sama termometer Y gitu ya. Nah, ternyata di termometer X dia nunjukin suhu di sini nih, ini Tx. Sementara di termometer Y dia nunjukin suhu di sini nih, ini Ty kayak gini misalnya. Nah, sebenarnya rumus yang kalian lihat di sini ini menunjukkan perbandingan ya, perbandingan antara suhu termometer di X sama suhu di termometer Y. Kalau kalian lihat di sini Tx min Tbx berarti
suhu pada termometer X, suhu yang terukur di sini nih, suhu yang terukur saat termometernya digunakan untuk mengukur suhu zatnya, itu dikurangi sama titik tetap bawah termometer X. Terus per TAX, titik tetap atasnya termometer X dikurangi sama titik tetap bawahnya termometer X. Hal yang sama juga berlaku pada termometer Y. Nah, sebenarnya ketika kalian melakukan konversi suhu dari termometer Celcius ke reaumur atau reaumur ke Celcius atau misalnya Celcius ke Fahrenheit atau sebaliknya, itu sebenarnya kalian juga melakukan hal yang mirip dengan kalibrasi termometer. Jadi kalian mengkonversi dari suhu dari termometer yang satu ke termometer yang lain. Sebenarnya itu juga bisa kita katakan sebagai kalibrasi termometer ya. Maksudnya konversinya itu konsepnya mirip sebenarnya sama kalibrasi termometer. Secara umum, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan persamaan ini untuk melakukan konversi suhu dari termometer Celcius ke Fahrenheit, reaumur, atau sebaliknya, atau bahkan Kelvin juga bisa dengan menggunakan konsep yang sama seperti ini. Misalnya kayak gimana? Misalnya gini deh, kalian mau mengubah 40 derajat reaumur menjadi suhunya Celcius gitu. Berapakah suhu Celciusnya kalau misalnya ada suatu benda yang ketika diukur dengan menggunakan termometer reaumur suhunya 40 derajat. Kita bisa bikin kayak gini ya. Ini misalnya, aduh maaf jelek. Ini adalah reaumur, termometer reaumur. Yang ini adalah termometer Celcius. Mari kita perbaiki sedikit gambarnya. Ya udah, mari kita anggap bagus meskipun seperti cacing. Nah, misalnya di sini adalah titik tetap bawahnya reaumur. Di sini titik tetap atasnya. Gitu ya. Ini TAR, TBR gitu berarti kan. Yang ini titik tetap atasnya Celcius. Saya bikin gini aja ya. Ini X sama Y-nya bisa kalian ganti sesuai dengan termometer yang digunakan atau yang ditanyakan pada soal. Di sini saya pakai X sama Y biar gampang aja. Jadi kalian nanti ketika kalian mengerjakan soalnya, kalian bisa ganti X sama Y-nya dengan variabel atau huruf yang lain. Kalian sesuaikan aja sama soalnya. Karena di sini kita coba pakai konversi reaumur ke Celcius, berarti saya bikinnya ada TAR, ada TBR, ada TAC, ada TBC gitu ya. Nah, suhunya reaumur yang 40 derajat reaumur itu ada di sini nih. Ini TR-nya yang 40 derajat. Nah, sekarang yang mau dicari tahu adalah besar TC di sini. Ini TR ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus kalibrasi termometer ini untuk mengkonversi suhu reaumur ke Celcius. Kita coba ya. TR min TBR, yang di sini berarti kalian ganti X-nya sama R, per TAR min TBR. Sama dengan TC min TBC per TAC min TBC. Nah, kayak gitu. Kelihatan ya, kalau misalnya ini perbandingan yang atas, ini adalah yang ini ya kan? Panjang yang ini kan, TR min TBR. Terus yang bawahnya, TAR min TBR, ini adalah yang ini. Panjang yang ini. Sama kayak yang Celcius. TC min TBC adalah yang ini. TAC min TBC adalah panjang yang ini ya kan, kalau kita kurangin. Nah, jadi sebenarnya persamaan ini hanya menunjukkan perbandingan aja. Perbandingan bisa juga kita bilang perbandingan skala atau perbandingan panjang. Makanya kadang-kadang kalian mungkin akan menemukan soal kalibrasi itu bentuknya adalah panjang kolom dari raksa atau zat pengisi termometernya. Jadi nggak selalu dalam suhu gitu. Oke, kita lanjut ya. TR-nya kita masukin di sini 40. Terus kalian ingat titik bawahnya reaumur itu adalah 0 dibagi sama titik tetap atasnya reaumur adalah 80. Ingat ya. Ingat yang ini.
Oke, untuk Reaumur dan Celsius. 80 min 0 sama dengan TC-nya yang mau dicari tahu min TBC. TBC-nya adalah 0 dibagi sama 100 min 0. 40 per 80 sama dengan TC per 100. Yang ini kalian bisa coret nolnya, kemudian TC akan sama dengan 4 per 8 dikalikan 100. 4 per 8 kan setengah ya, ini dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2, setengah kali 100 adalah 50 derajat Celcius. Jadi yang 40 derajat Reaumur itu akan sama dengan 50 derajat Celcius. Kalian bisa coba konversi suhunya dengan menggunakan perbandingan yang ini, yang biasa kalian gunakan atau pernah kalian pelajari juga mungkin waktu SMP ya. Kalian akan memperoleh hal yang sama karena konsep dari kalibrasi termometer itu sebenarnya sama, bahkan ya sama lah ya dengan konversi termometer yang digunakan di sini. Untuk lebih jelasnya kita coba kerjain soal untuk kalibrasi termometer ya. Nah, misalnya di sini suatu termometer X menunjukkan minus 40 derajat X ketika es mencair dan menunjukkan angka 160 derajat X ketika air mendidih. Nah, yang ini berarti menunjukkan titik tetap bawah dari termometer X. Kita tulis saja TBX sama dengan min 40 derajat. Ini 40 ya. Terus yang ini ketika air mendidih berarti ini adalah titik tetap atasnya. TAX sama dengan 160 derajat. Kenaikan skala termometer ini bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer X adalah 50 derajat X. Oke, jika diukur dengan termometer Fahrenheit akan menunjukkan angka berapa? Oke, berarti ini TX-nya adalah 50 derajat X. Berarti ini kita diminta untuk mengkonversi suhu 50 derajat X ini ke suhunya termometer Fahrenheit. Jadi suhu 50 derajat X ini dalam termometer Fahrenheit itu berapa derajat sih gitu. Nah, kita ingat bahwa TBF titik tetap bawah pada termometer Fahrenheit itu adalah 32 derajat, sementara titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Ingat ini ya. Nah, kita langsung aja gunakan rumus kalibrasi yang tadi sudah kita pelajari. TX min TBX dibagi sama TAX min TBX akan sama dengan TF min TBF dibagi sama TAF min TBF gitu ya. Ini kalian sering-sering latihan aja nih, latihan soalnya biar kalian enggak kagok waktu ngerjain soal kalibrasi. Oke, langsung aja kita masukin nilai-nilainya. TX adalah 50 min TBX-nya adalah minus 40 derajat. Jangan lupa ya, ada minus di sini harus kalian masukin. Jangan lupa ada minusnya. Nanti hasilnya salah kalau lupa minusnya. TAX-nya adalah 160 min, ini min 40 sama dengan TF-nya yang mau dicari tahu min TBF-nya 32 dibagi sama TAF 212 min 32. 50 min 40 ini sama aja kayak 50 plus 50 plus 40 ya. 90 per ini sama aja kayak 160 ditambah 40. 200 sama dengan TF min 32 dibagi sama ini, kalau kita kurangin adalah 180. Ini nolnya bisa kita coret. Jadi kita akan punya TF-nya kita geser ke kiri aja, TF min 32 akan sama dengan ini 9 per 20 dikalikan dengan 180. Gini ya. Nah, di sini 180-nya kita bagi sama 20. Hasilnya adalah 9 ya. 180 bagi 20 adalah 9. Jadi kita akan punya TF min 32 akan sama dengan 9 kali 9, 81. Jadi TF-nya 81 ditambah 32. Berapa nih? 113 ya. 113 derajat Fahrenheit. Jadi jawaban yang benar adalah yang E.
Oke. Semoga paham ya tentang kalibrasi termometer. Selanjutnya kita bahas tentang pemuaian. Pemuaian sendiri adalah perubahan ukuran suatu zat, baik itu zat padat, cair, atau gas akibat pemanasan. Nah, perubahan ukurannya ini biasanya berupa pertambahan ukuran. Jadi pemuaian itu adalah pertambahan ukuran suatu zat. Kalau ada lawannya itu penyusutan ya. Penyusutan itu ukuran zatnya berkurang. Pemuaian ukuran zatnya bertambah, penyusutan ukuran zatnya berkurang. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela yang dibuat longgar. Hal ini agar ketika kacanya memuai, itu kacanya tidak pecah karena bingkainya masih muat. Kemudian ada pemasangan rel kereta yang dibuat memiliki celah. Hal ini agar ketika dua sambungan keretanya, ini misalnya besinya ya, kalau misalnya besinya dipasangnya ngepas kayak gini relnya, maka ketika dua-duanya sama-sama memuai, ini dia bisa jadi sambungannya melengkung. Kalau sambungannya melengkung dan dilewati kereta, bisa aja keretanya kecelakaan ya, karena relnya melengkung. Kemudian yang ketiga itu ada penerapan pada keping bimetal. Jadi keping bimetal itu adalah dua logam yang berbeda itu ditempel satu sama lain. Nah, ketika keping bimetalnya dipanaskan, keping bimetalnya itu akan melengkung ke arah logam yang yang pemuaian panjangnya, koefisien pemuaian panjangnya lebih kecil. Sementara ketika keping bimetalnya didinginkan, keping bimetalnya akan melengkung ke arah logam yang koefisien pemuaian panjangnya lebih besar. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa persamaan tentang pemuaian yang perlu kalian ketahui. Pemuaian sendiri itu bergantung pada ukuran awal bendanya, kemudian koefisien muainya, sama perubahan suhu. Jadi semakin besar ukuran awal bendanya, maka besar pemuaian bendanya akan makin besar. Kemudian semakin besar perubahan suhu yang dialami oleh bendanya, jadi makin panas perubahan suhunya, jadi gimana ya, makin besar pertambahan suhu yang dialami oleh bendanya, maka pemuaian yang dirasakan oleh bendanya juga akan makin besar. Kalau kalian lihat di sini pada pemuaian panjang, delta L di sini adalah perubahan panjang yang dialami oleh bendanya. Perubahan panjangnya sebanding dengan koefisien muai panjangnya, panjang awal bendanya sama perubahan suhunya. Jadi makin besar koefisien muai panjang bendanya, maka perubahan panjang yang dialami oleh bendanya juga akan makin besar. Kemudian makin besar panjang awal bendanya, maka perubahan panjang yang dialami oleh benda ketika memuai juga akan makin besar. Lalu di sini delta T, perubahan suhu bendanya, makin besar pertambahan suhunya, maka panjang bendanya juga akan makin besar ya, karena perubahan panjangnya besar. Nah, panjang akhirnya L di sini tinggal kita jumlahkan aja panjang awal sama perubahan panjang yang dialami bendanya selama bendanya dipanaskan. Hal yang sama juga berlaku pada pemuaian luas dan pemuaian volume. Bedanya pada pemuaian luas yang digunakan adalah koefisien muai luas yang dilambangkan sebagai beta. Kalau koefisien muai panjang kan alfa ya. Kalau koefisien muai luas itu adalah beta. A di sini adalah luas, delta A adalah perubahan luas, A0 adalah luas awal bendanya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemuaian benda yang berbentuk plat. Ya, berbentuk plat. Biasanya logam sih. Delta T sama ya, perubahan suhu. Luas akhir benda tinggal luas awalnya dijumlahkan sama perubahan luasnya. Sama juga kayak volume, bedanya di sini untuk koefisien muainya digunakan koefisien muai volume, yaitu di sini gamma. Ini gamma ya. Sama di sini koefisien perubahan muai volume itu dipengaruhi oleh koefisien muai volumenya, kemudian volume awalnya sama perubahan suhu. Jadi makin besar koefisien muai volumenya, maka perubahan volume yang dialami oleh bendanya juga akan makin besar. Begitu juga dengan ukuran awal bendanya. Makin besar
volume awal bendanya, maka perubahan volume yang dialami oleh benda ketika benda dipanaskan juga akan makin besar. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, beta, koefisien muai luas dari suatu benda itu akan sama dengan 2 alfa. Jadi 2 kali koefisien muai panjangnya. Sementara untuk gamma, koefisien muai volumenya itu besarnya adalah 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjang. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kalian ingat dan pahami ya, terutama ketika kalian nanti mengerjakan soal-soal tentang pemuaian. Biar kalian lebih ada gambaran gimana sih soal-soal tentang pemuaian itu, langsung aja kita coba bahas contoh soalnya ya. Nah, misalnya di sini ada sebatang pipa besi pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai panjang 200 cm. Apabila pipa besi tersebut dipanasi hingga 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjangnya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, hitunglah panjang pipa besi tersebut setelah dipanaskan. Nah, kita diminta untuk menghitung panjang akhir pipa besinya. Panjang pipa besi setelah dipanaskan, berarti yang diminta hitung adalah L-nya berapa gitu ya. Kita cek dulu apa aja yang diketahui di soal. Pertama, ada suhu awal. T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Ini panjang awalnya 200 cm. L-nya sama dengan 200 cm. Nah, untuk soal tentang pemuaian sebenarnya kalian nggak apa-apa kalau misalnya nggak ngubah ke satuan internasional. Yang penting nanti satuan gimana ya? Yang penting nanti kalian juga menyatakan hasil akhirnya. Kalau di sini panjang ya, berarti itu adalah menggunakan satuan yang kalian pilih. Jadi misalnya kalian tetap pakai cm nih, ya udah berarti nanti panjang akhirnya atau perubahan panjangnya juga dinyatakan dalam cm. Kalau kalian ubah ke meter di sini, berarti kalian juga nanti perubahan panjang dan panjang akhirnya menggunakan meter, gitu ya. Jadi harus konsisten. Tapi di sini biar berhati-hati kita ubah aja ke meter. 2 meter gitu. Pipa besinya dipanasi hingga 100 derajat Celcius, berarti ini adalah T2-nya. Koefisien muai panjang, berarti yang ini adalah alfa. 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kalau kita mau hitung panjang akhir besinya, maka kita perlu hitung dulu perubahan panjangnya. Delta L sama dengan apa tadi? Alfa L0 dikalikan, sorry ini L0 ya. L0 dikalikan delta T. Delta T-nya dari T2 min T1. Alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5. L0-nya adalah 2 meter. Delta T-nya adalah berarti yang 100 dikurangi 20 ya. Karena perubahan suhunya dari 20 ke 100. 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 2 dikalikan sama, ini kalau kita kurangi jadinya 80 ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 1,92 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau kita jadikan desimal biasa 0,00192 gini ya. Berarti panjang akhirnya adalah L0 panjang awalnya ditambah sama perubahan panjangnya. L0-nya 2 ditambah, oh ya ini meter ya, 0,00192. Jadi 2,00192 meter. Kalau di soal sebelumnya kita menghitung panjang akhir dari logamnya, nah di soal ini kita diminta untuk menghitung koefisien muai panjang logamnya. Atau di sini berarti apa? Alfanya ya yang kita diminta cari tahu. Nah, kita cek dulu apa aja yang diketahui di soal. Di soalnya disebutkan bahwa pada suhu 0 derajat Celcius, panjang dari logamnya adalah 75 cm. Berarti T1 sama dengan 0 derajat Celcius, yang 75 cm ini adalah L0-nya. 75 cm. Kemudian
Di sini suhu 100 derajat Celcius ini adalah T2. Panjangnya menjadi 75,09. Ini berarti apa? L-nya ya, panjang akhirnya 75. Aduh, jelek. 75,09 cm. Kita ingat tadi apa? Ada delta L sama dengan alfa L0 per delta T. Nah, kalau kita mau cari alfanya, berarti gimana? Alfa sama dengan delta L per L0 dikalikan delta T gitu kan? Dari mana sih ini? Gini ya, kalau ada yang bingung, kita mau cari alfa. Kalau kita mau cari alfa, berarti kita pengen misalnya di sini sebelah kanan tuh cuma ada alfa doang gitu. Jadi yang L0 delta T-nya pindah ke kiri. Kalau dia pindah ke kiri, sementara di sini perkalian, berarti dia jadinya ke bawah, ya enggak? Delta L per L0 delta T sama dengan alfa. Nah, ini hasil pembalikan dari ini. Jadi alfa sama dengan delta L per L0 delta T. Kayak gitulah singkatnya. Delta L-nya, nah delta L-nya berarti apa? Selisih antara panjang akhir dan panjang awal dari logamnya ya. L min L0. Atau kita bikin di luar aja deh. L min L0-nya. Delta L, ingat tuh, perubahan panjang berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. L min L0. 75,09 dikurangi 75. Ingat satuannya adalah cm. Kita masukin ke sini 0,09 dibagi sama L0-nya 75 dikalikan sama delta T. Delta T-nya berarti T2 min T1, 100 dikurangi 0, yaitu 100 ya. Coba kita hitung. 0,09 dibagi sama 75 dikali 100. Salah hitung. 0,000012 per derajat Celcius, atau sama dengan 1,2 kali 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 min 5 per derajat Celcius. Nah, ini adalah koefisien muai panjang logamnya ya. Semoga paham gimana caranya menghitung koefisien muai panjang. Selanjutnya kita coba kerjain tentang pemuaian luas. Nah, di soal ini kita diminta untuk menghitung luas plat besi yang sudah dipanaskan. Kita cek dulu apa aja yang diketahui di soal. Suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Ini T1, 30 derajat Celcius. Kemudian ukuran plat besinya, luas awalnya adalah 10 meter kuadrat atau 10 meter persegi. Ini A ya. A0 sama dengan 10 meter persegi. Suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius. Ini adalah suhu akhir bendanya. Salah. Koefisien muai panjang besi segini. Ini adalah alfa dari besinya. Nah, kalian ingat bahwa untuk menghitung luas plat besi setelah dipanaskan, kalian perlu mencari tahu terlebih dahulu perubahan luas yang dialami oleh plat besinya. Perubahan luas atau delta A akan sama dengan beta dikalikan A0, luas awalnya dikalikan sama delta T. Nah, sekarang yang diketahui kan alfa, berarti kalian harus cari tahu betanya dulu ya. Jangan kalian langsung masukin alfa ke dalam persamaan ini. Beta sama dengan 2 alfa. Ingat nih, jangan sampai lupa. Berarti 2 kali 0,000012. Berarti berapa? 0,000024 ya. Per derajat Celcius. Nah, baru deh bisa kita masukin ke sini. 0,000024 dikalikan sama A0-nya 10. Delta T-nya berarti kalian kurangi nih, 90 dikurangi 30.
Kalau kita kurang jadinya berapa? Delta T sama dengan 60 ya, 60 derajat Celcius. Ini 60 sama dengan, coba kita hitung dulu, 0,000024 dikali 10 dikali sama 60, 0,0144 meter persegi. Nah, jadi satuannya di sini harus sama kayak satuan yang kita pilih di awal, karena di sini kita masukinnya 10 meter persegi, berarti perubahan luasnya juga dinyatakan dalam meter persegi. A sama dengan A0 ditambah delta A. Ini adalah ini adalah luas akhir dari plat besinya setelah dipanaskan. A0-nya 10 ditambah 0,0144. 10,0144 meter persegi gitu ya. Ini adalah luas akhir plat besinya setelah dipanaskan. Oke, kita sekarang coba yang agak rumit sedikit. Jadi di sini sebuah tong besi punya volume awal 70 liter, diisi minyak sampai penuh, diletakkan di halaman rumah pada saat pagi hari dengan suhu 20 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik menjadi 40 derajat Celcius. Akibatnya terjadi pemuaian minyak yang sebagiannya tumpah. Nah, kita diminta untuk menghitung Kita diminta untuk menghitung volume minyak yang tumpah. Nah, kalian mikirnya kayak gini. Jadi, kenapa sih si minyak ini bisa tumpah gitu? Kebayang nggak? Jadi misalnya ini adalah tong besinya, diisi minyak sampai penuh. Misalnya kayak gini. Ini pagi hari ya. Nah, waktu siang makin panas sampai suhunya 40 derajat Celcius. Ini kan sebenarnya baik tong besi maupun minyaknya itu sama-sama mengalami pemuaian, ya kan? Tapi pemuaian minyak itu jauh lebih besar daripada pemuaian yang dirasakan oleh tong besinya. Karena koefisien muai volumenya beda, ya kan, besaran minyak. Nah, hal itu mengakibatkan karena volume minyaknya lebih banyak daripada volume wadahnya, maka dia akan tumpah gitu. Sekarang kita diminta untuk menghitung volume yang tumpah itu berapa. Kita cek dulu apa aja yang diketahui di soal ya. Di soalnya diketahui di sini alfa dari besinya, koefisien muai panjangnya 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah, kalau di sini kan kita butuhnya pemuaian volume tong besi ya. Jadi kita butuh gamma, koefisien muai volume. 3 alfa besi, bentar. Nih, saya tulis segini aja. Ini besi, tong besi. Gamanya sama dengan 3 alfa. Salah. Sorry. 3 alfa sama dengan 3 kali 12 ya berarti ya. 36 kali 10 pangkat min 6 harusnya. Min 6 per derajat Celcius. Kemudian volume awalnya 70 liter. V0-nya 70 liter. Nah, ya 70 liter ini berarti adalah volume awal besi dan volume awal dari minyaknya. Kita bikin kayak gini, minyak. Maaf tulisannya jelek. Minyak punya koefisien muai volume segini. Kelihatan ya? Minyak punya koefisien muai volume yang jauh lebih besar daripada besinya. Itulah kenapa si minyaknya bisa tumpah. 950 kali 10 pangkat min 6. Nah, sama ya kayak besi, dia punya V0 sama dengan 70 liter karena di soalnya dibilang tong besinya diisi minyak sampai penuh. Nah, yang ini adalah suhu awal dari besi dan minyaknya, yang ini adalah suhu akhirnya. Saya bikin gini aja, ini besi, ini minyak. Delta T-nya sama ya. Delta T-nya adalah 40 min 20 sama dengan 20 derajat Celcius. Minyaknya juga sama karena
dari pagi sampai siang mereka kan kayak dipanasin bareng-bareng gitu kan. Mereka jadinya mengalami perubahan suhu yang sama, baik besi maupun minyaknya. Nah, sekarang kita hitung dulu perubahan volume yang dirasakan oleh besi. V delta V besinya akan sama dengan gamma besi dikalikan V0 dikalikan delta T. 36 kali 10 pangkat min 6, V0 nya 70, delta T nya 20. Sama dengan, kalau kita kaliin jadi berapa ya, 36 kali 70 kali 20, 0,05 0,0504 liter. Ini adalah perubahan volume besinya. Sementara untuk minyaknya, perubahan volumenya adalah delta Vm sama dengan gamanya M dikalikan V0 dikalikan delta T. Ini 950 kali 10 pangkat min 6 dikalikan sama 70 dikalikan sama 20. Ini 2 ya. Berapa nih? Coba kita hitung. 950 dikali sama 70 dikali sama 20. 1,33. Kenapa ada kurungnya ya? Salah. 1,33 liter. Nah, jadi perubahan volume tong besinya itu cuma 0,0504 liter. Sementara perubahan volume minyaknya itu 1,33 liter. Jadi lebih besar perubahan volume minyak. Nah, sekarang berapa volume minyak yang tumpah? Nah, berarti di sini dari perubahan volume besinya, si tong besinya cuma bisa nampung perubahan volume sebesar 0,0504. Berarti volume yang tumpah adalah V tumpah akan sama dengan delta Vm-nya kita kurangi sama delta Vb-nya. Jadi perubahan volume minyaknya dikurangi sama perubahan volume besinya yang tidak seberapa itu. 1,33 dikurangi sama 0,05. Kita buletin aja deh biar gampang hitungnya ya. Kalau kita kurang kita akan dapat 1,28 liter. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 1,28 liter. Semoga kalian paham ya.